Jumpa lagi dengan Seza. hari ini kita mau tutorial mengolah kepala kambing. Let's go. Para pemirsa channel Inspirasi dan Edukasi, hari ini saya akan mencoba untuk membuat video tutorial bagaimana cara mengolah kepala kambing. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam pengolahan kepala kambing itu sederhana sekali ya para pemirsa, tidak ribet. Jadi bahan utamanya itu hanya ini, jadi panci ya, panci ukurannya tidak masalah, yang nanti kurang lebih bisa menampung air sekitar 3 liter ya, 3 sampai 4 liter begitu ya. Kemudian yang kedua, kita nanti akan menggunakan presto, tapi ini kegunaannya beda ya. Jadi ini pada tahap awal kita akan memanaskan air di panci ini. Kemudian pada proses selanjutnya kita akan menggunakan presto ini. Saya akan menggunakan cara yang istilahnya wungkulan ya, jadi wungkul utuh begitu ya. Nah, tadi sudah saya ukur ya, bahwa kepala kambing yang saya dapat, sebentar lagi saya tunjukkan ya, bahwa kepala kambing yang saya dapat hari ini masuk ya, jadi ukurannya itu masuk ke dalam presto yang saya punya ini, jadi tidak masalah menggunakan presto. Nah, baiklah pemirsa, ini saya tunjukkan dulu kepala kambingnya ya, dan ini akan saya olah sendiri ya. Sebentar saya dekatkan ya. Nah, ini jadi ini masih ya, sebenarnya tidak kotor ya, tidak kotor, tidak terlalu kotor, tapi di sini ada darah ya, ada sedikit darah sini, sebentar lagi akan saya bersihkan pemirsa. Jadi nanti kita akan membutuhkan sendok seperti ini. Sendok kita pilih yang tidak terlalu tebal ya, yang tipis juga bisa tapi kuat. Dan sebagai backup atau cadangan kita sediakan pisau untuk mengupas nanti ya. Oke pemirsa, saya akan menghidupkan dap dulu ya. Oke, jadi pertama harus kita bersihkan dulu tentu saja ini dari kotoran-kotoran yang ada ya. Jadi ini. Nah, nanti kalau sudah dibersihkan semua, kepala kambing ini akan kelihatan putih ya. Ya, kita bersihkan pelan-pelan. Nah, yang penting adalah pada waktu mencuci kepala kambing ini kita harus menggunakan air yang mengalir ya, pemirsa ya. Saya tunjukkan bahwa sekarang ini sudah lumayan bersih ya, pemirsa ini. Nah, ini ya. Nah, ini sudah lumayan bersih. Oke. Jadi ini kita tunggu 10 menit, nanti setelah bersih betul akan kita lanjutkan pada proses selanjutnya. Terus sementara videonya saya matikan dulu ya. Oke pemirsa, saya mencoba untuk mengambil angle yang berbeda supaya lebih dekat ke objek kepala kambing yang saya bersihkan ini. Nah, ada beberapa catatan atau ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membersihkan kepala kambing ini ya. Nah, karena tentu saja kambing ini ketika hidup ya, jadi ketika masih hidup itu tentu saja tubuhnya ini kan dipenuhi dengan kotoran ya, terutama pada bagian lubang-lubang ya, jadi yang berlubang seperti mata, hidung, kemudian terutama mulut juga ya. Dan tentu saja pada bagian yang dipotong ini, bagian leher itu adalah bagian yang terkotor ya, di samping juga telinga tentu saja. Maka dari itu pemirsa, pada bagian-bagian yang saya sebutkan tadi ya, jadi pada bagian yang berlubang, terutama yang sulit nanti bagian mulut ya pemirsa ya, itu bagian mulut. Tapi nanti akan saya beritahu bagaimana cara membersihkan bagian mulut ya, supaya kita tidak mengalami kesulitan. Jadi kita mulai dengan yang paling mudah dulu di bagian mata ini kan berlubang ya. Jadi kita aliri dengan ini air dari keran seperti ini. Jadi sekali lagi kita membutuhkan air yang mengalir. Nah, seperti ini. Nah, kemudian lubang telinga ya. Lubang telinga kiri dan kanan ini jangan lupa kita masuki air seperti ini ya. Nah, tapi tidak perlu ke dalam ya. Kenapa? Jadi artinya tingkat kebersihan yang kita harapkan pada proses pertama ini nggak sampai 100% sebenarnya kebersihannya itu ya. Jadi mungkin 90 lah. Kenapa? Karena nanti yang 10% sisanya akan kita bersihkan lagi. Jadi proses membersihkannya itu ada 2 kali, pemirsa ya. Yaitu pada saat mentah seperti ini ya, pada saat utuh baru datang dari pemotongan ini.
Itu pembersihan yang pertama. Jadi terutama di daerah yang berlubang hidung ini ya, kita aliri dengan air. Barangkali ada kotoran-kotoran yang tersembunyi. Nah, kegunaan dari air yang mengalir ini kan juga merupakan tekanan ya, tekanan untuk mendorong kotoran-kotoran supaya bisa masuk ke dalam rongga mulut nanti ini ya. Nah, ini nanti kumpul di kerongkongan ya, di tenggorokan itu. Nah, nanti di bagian pemotongan ini terakhir ya, kita bersihkan terakhir. Nah, ini yang biasanya sulit para pemirsa, di bagian mulut ya. Nah, ini kita mulai dulu di bagian bibir ini ya. Di bagian bibir ini gampang seperti ini ya. Nah, kebetulan kambing yang saya bersihkan hari ini sebenarnya nggak terlalu kotor, kan ada ya kambing yang sangat kotor. Ini termasuk bersih sebenarnya, asalnya bersih. Nah, untuk lubang mulut ini agak susah dibuka ya, pemirsa ya, kaku ya, karena kan sudah mati ini ya. Ini disembelih sekitar 1 jam yang lalu pemirsa ya, ini jadi sudah kaku banget. Maka dari itu kita membutuhkan alat. Nah, ini alat katakanlah pisau ya, yang agak tebal atau alat apapun yang agak tebal begitu. Nah, kemudian kita renggangkan ini mulutnya ya, seperti ini. Mudah-mudahan tampak di kamera. Jadi ini kita renggangkan mulutnya seperti ini, terbuka sedikit nggak apa-apa. Jadi sekitar 1 cm cukup. Nah, kemudian aliran airnya ini kita masukkan tepat di mulutnya ini. Nah, nanti dorongan air itu akan, jadi tekanan air akan mendorong kotoran-kotoran yang tadi masuk ke daerah rongga mulut ya. Sudah masuk di sana, kumpul di sana, kemudian kita aliri dengan air seperti ini. Nah, nanti akan keluar di bagian bawah. Nah, ini sebentar. Ya, terus dialiri mungkin sekitar 10 sampai 15 detik ya. Supaya betul-betul bersih. Nah, kemudian kita balik ini, atau jangan dibalik dulu ya, seperti ini. Kemudian kita bersihkan bagian leher yang dipotong ini. Jadi jangan dibalik dulu biar turun. Yang tadi itu kotoran-kotorannya tadi biar turun. Nah, kemudian kita balik nggak apa-apa. Kalau kita balik seperti ini, maka kotoran itu akan, jadi sisa kotoran akan keluar lewat mulut. Jadi kebalik ya tadi itu. Nah, ini. Jadi kita buka tenggorokan ini kan ada lubangnya. Nah, kita buka, kemudian kita aliri dengan air. Di sini juga ada lubang. Sebersih mungkin, pemirsa ya. Meskipun seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa proses pembersihan ini yang saya lakukan sekarang ini adalah proses pembersihan yang pertama. Ya. Karena nanti setelah ini dibuang, bulu-bulunya ini setelah kita buang akan dilanjutkan dengan proses pembersihan yang kedua. Jadi jangan khawatir, nanti akan mencapai atau mendekati angka 100% ya bersihnya ya. Kalau sekarang belum, ini mungkin hanya sekitar 90% ini. Masih ada kotoran yang nyangkut-nyangkut di dalam ini ya. Nah, tadi pemirsa ada sedikit ralat saya. Jadi tadi saya mengatakan bahwa cara yang akan saya lakukan hari ini adalah dengan cara direbus. Sebenarnya istilah yang tepat tuh bukan direbus ya, tapi dengan cara direndam ke air panas. Jadi tidak perlu direbus. Kalau direbus nanti kematangan nanti ini. Jadi kita didihkan airnya, setelah mendidih kita masukkan bagian-bagian kepala kambing ini. Tentu saja tidak dimasukkan semua utuh begitu, enggak ya. Nah, nanti kita ikuti apa saja yang dimasukkan dulu, kemudian yang kedua apa, dan seterusnya ya. Oke pemirsa, sekarang kita kembali ke angle yang awal ya. Jadi ini kepala kambingnya sudah saya bersihkan ya, seperti ini pemirsa. Jadi dipastikan darah-darah dan kotoran yang lain sudah terbuang ya, seperti ini. Nah, untuk sementara kita taruh di tempat ini dulu, jadi biar airnya turun, tiriskan seperti ini. Nah, kemudian saya akan ke proses selanjutnya, yaitu kita akan mendidihkan air ya di panci ini. Jumlah airnya kurang lebih
3 liter ya. Dari 3 liter kurang lebih yang saya butuhkan. Ya, sebentar. Akan saya isi dulu dengan air. Nanti untuk proses seperti ini, karena membutuhkan waktu yang relatif agak lama, saya percepat ya. Videonya akan saya percepat pemirsa. Nah, ini sudah cukup. Airnya sudah cukup. Ya, kemudian kita taruh di atas kompor. Oke, kemudian kita nyalakan. Nah, ini kita tunggu pemirsa ya. Kita tunggu air ini sampai panas ya. Sampai mendidih ya. Jadi atau menjelang mendidih itu ya. Sudah keluar gelembung-gelembung. Jadi jangan sampai mendidih lama. Tidak perlu seperti itu. Jadi sudah masuk ke mendidih awal itu sudah kita matikan. Karena yang kita butuhkan mungkin suhu sekitar 100 ya, 100 derajat Celcius sudah cukup ya. Oke, untuk sementara videonya saya skip dulu sambil menunggu proses mendidihnya air ini. Mungkin sekitar 15 menit pemirsa ya, sampai 20 menit ya. Oke pemirsa, alhamdulillah setelah kita tunggu sekitar 15 sampai 20 menit airnya sudah mendidih. Jadi langsung begitu mendidih ini api kita kecilkan ya, kecil banget, kecil sekali. Oke, kita buka dulu nih tutupnya pemirsa. Jadi tujuannya adalah nanti kita akan memasukkan kepala kambing ini bagian per bagian ya. Jadi tidak semua utuh dimasukkan, enggak. Tentu saja nanti tangan kita akan kepanasan ya pemirsa. Jadi caranya ada beberapa tahap yang harus kita ikuti. Saya akan memulai dari bagian telinga ya. Jadi seperti ini. Oke, ini kita bawa supaya tidak kececeran airnya ya. Jadi ini kita celupkan saja seperti ini bagian telinga ya pemirsa. Ya, usahakan tangan kita tidak usah masuk ya. Ini panas sekali airnya. Nah, ini. Jadi kita coba mulai dengan bagian telinga kiri. Nah, ini kita biarkan seperti ini kurang lebih 1 menit pemirsa ya. Jadi airnya tadi kan tidak penuh ya. Tidak penuh. Jadi tangan kita tidak akan kepanasan karena airnya tidak penuh. Nah, seperti ini ya. Kita biarkan kurang lebih 1 menit saja atau maksimal ya. Nanti kalau misalnya kita coba kita angkat kemudian kita kerok masih kesulitan untuk membuang bulu-bulunya, itu kita tambah lagi 1 menit ya. Tapi kalau sudah 1 menit cukup ya tidak usah ya. Oke, kita tunggu 1 menit, nanti barangkali videonya akan saya percepat ya. Ya, oke, hampir 1 menit ini bisa ya. Oke, kalau sudah 1 menit seperti ini kita angkat ya. Jadi segera kita angkat, kita masukkan lagi ke wadah ini biar gak kececeran airnya. Kemudian kita pindahkan ke keran yang tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan ya pengerokan di bagian telinga dulu nih pemirsa ya. Dalam keadaan masih panas ya. Jadi mudah-mudahan kelihatan ini ya. Pakai sendok. Nah, ini. Jadi supaya bulunya terkelupas ini. Kita mulai dulu dengan bagian telinga. Oke, saya dari arah sini. Ya, kita taruh seperti ini saja pemirsa, jangan dipegang ya karena ini panas sekali. Kita taruh seperti ini, mudah-mudahan kelihatan bagian telinganya ya. Nah, ini sekali lagi dalam kondisi panas, baru kita ambil dari panci tadi,
Ya, segera kita lakukan. Nah, ini sudah terkelupas ya bulunya, pemirsa. Nah, ini ya. Di bagian ini sebagian sudah terkelupas. Kita lakukan berulang-ulang ya. Jadi kita masukkan lagi ke air panas tadi. Ya. Nah, ini kita masukkan. Ini ternyata barusan saya menggunakan waktu 1 menit kurang ya, pemirsa ya. Jadi kurang lembut. Ya, kurang lembut sehingga bulu yang lepas ini tidak begitu banyak barusan. Nah, ini kita akan coba tambahnya, waktunya akan kita tambah menjadi 2 menit ya. Tetap di sisi yang sama, yaitu di telinga bagian kiri ini. Jadi kita masukkan seperti ini, kita miringkan. Jadi masuknya yang kanan supaya nggak ikut gitu ya. Oke, di kamera mungkin tidak kelihatan. Kita tunggu pemirsa. Dan perlu diketahui bahwa air ini tetap panas ya, karena apinya itu tetap saya hidupkan dalam kondisi api sangat kecil. Kita tunggu dulu pemirsa, kita skip videonya ya, supaya tidak terlalu panjang. Oke pemirsa, ini sudah 2 menit ya. Sudah 2 menit kita rendam. Kemudian kita ambil ya. Jangan lupa dimasukkan ke tempat seperti biasa, seperti ini, supaya nggak panas dan airnya nggak kececeran kemana-mana ya. Nah, kemudian kita segera pindahkan ke sini ya. Nah, kemudian kita dengan cepat kita lakukan pengerokan seperti tadi pemirsa ya. Jadi caranya sama dengan yang tadi ini. Nah, jadi kita menggunakan tenaga yang agak kuat sekali lagi di bagian telinga ya, karena tadi belum selesai. Jadi kita kerok seperti ini ya. Saya akan mencoba menggunakan pisau ya. Biasanya cukup menggunakan sendok sudah mudah terkelupas ya. Nah, ini jadi kalau menggunakan pisau, nah ini melupasnya lebih cepat. Nah, ini cepat ya, karena mungkin dia lebih tipis. Jadi saya sarankan menggunakan pisau saja. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya kulit bagian dalamnya ini pemirsa. Nah, ini pemirsa sudah terkelupas ya. Ya. Bulunya sudah terkelupas. Kelihatan sudah dagingnya ini ya. Nah, karena prosesnya lama, saya tidak akan memvideokan secara keseluruhan, tapi akan saya skip begitu ya. Nanti mendekati proses akhir baru akan saya videokan. Begitu pemirsa. Ya, jadi begini pemirsa ya. Prosesnya itu memang bolak-balik dari air panas, kemudian bersihkan, panas lagi 2 menit ya, bersihkan begitu ya. Ini kita rendam di air mendidih sekitar 4 menit, kemudian nanti kita angkat. Ya. Oke, ini saya besarkan dikit, tapi jangan terlalu besar ya, secukupnya pemirsa ya. Nah, ini seperti ini. Jangan sampai mendidih airnya. Pokoknya ada di antara 80 sampai sekitar 90 derajat perkiraan ya. Kalau mendidih itu kan 100 ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu. Nanti saya percepat videonya ya, seperti biasa, atau saya skip.
Ya, ini kalau kita lihat para pemirsa sudah mulai lembut dan agak gampang ini ya. Tapi ini tadi sudah melalui 3 kali proses saya ini pemirsa ya. Jadi bolak-balik. Nah, semakin lama direndam. Tadi terakhir saya rendam yang pertama itu 4. Jadi setelah yang telinga itu kan 2 menit ya pemirsa ya. Kemudian bagian belakang ini, bagian leher ini tadi saya coba 4. Jadi 4 menit. Ini 8 menit ya semua total ya. Nah, jadi kalau terasa masih masih alot ya atau susah mengelupas kulit bagian luarnya ini sama bulu-bulunya ini, ditambah saja pemirsa ya. Jadi durasi perendamannya itu ditambah. Nah, ini sudah mulai mengelupas gampang ya. Ini kita lihat. Tadi pertama ini agak susah ini pemirsa ya. Nah, tapi karena sudah lama direndam, ini menjadi lebih gampang. Nah, ini gampang tuh, banyak sekali. Nah, ini bulunya sudah ikut banyak ya. Jadi memang harus sabar para pemirsa ya. Nah, kemudian bagian atas ini memang agak lebih susah ya, karena kontur kulit kepalanya kan agak masuk ini, jadi tidak rata. Kalau bagian samping, pelipis ya, pelipis leher ini rata, tetapi di bagian atas ini tidak rata. Maka ketika kita bertemu dengan kontur kulit seperti ini yang tidak rata, maka yang diperlukan adalah sedikit mengiris ya. Jadi ini nih, bagian kulit luarnya ini kita iris pelan-pelan. Yang penting jangan terlalu banyak yang ikut teriris sama pisaunya ini. Nah, ini. Jadi ini terpaksa kita lakukan karena konturnya masuk. Jadi ini kalau saya kerok ini susah karena tidak rata. Ada bagian kulit ya atau tulang yang masuk ini ya. Istilahnya itu bahasa Jawanya itu dekok ya, masuk. Nah, ini. Nah, ini bulunya sekali lagi jangan diikutkan di pembuangan ini ya. Berusaha ini banyak tersumbat. Nanti kita ambil itu, kita buang di tempat sampah. Oke, nanti yang bagian ke dalam ini kita bersihkan belakangan. Kita utamakan pada bagian yang rata ini. Jadi kalau bisa dikerok, kita kerok. Tapi kalau kita kesulitan ya, kalau kita kesulitan untuk melepaskan bulu-bulunya ini, kita iris sedikit saja ya. Jadi ini nih ya, memang pisaunya harus tajam. Nah, seperti ini, pelan-pelan saja pemirsa. Nah, ini. Nah, jadi sehingga yang ikut itu adalah bagian kulit luarnya saja. Nah, demikian seterusnya. Ini kalau kita lihat kan kepalanya sudah di atas nih ya. Di atas batok kepalanya sudah bersih ya. Ini tinggal kita lanjutkan ke bagian depan sebentar lagi. Oke, videonya saya skip dulu ya, pemirsa ya, biar nggak terlalu panjang. Oke pemirsa, sekarang kita fokus pada finishing ya. Tadi sudah beberapa kali saya bersihkan bulunya. Nah, sekarang insya Allah yang terakhir ini pemirsa. Nah, ini kepala kambingnya baru saya angkat dari panci. Nah, bagian ini tidak panas ya. Nah, seperti yang kita lihat ini pemirsa, ini sudah lumayan bersih ya, bagian batok kepala, kemudian telinga ada yang perlu kita bersihkan lagi. Bagian bawah ini sebagian sudah. Nah, ini tinggal bagian moncong ini, bisa nggak? Oke, jadi biar jelas, saya ambil videonya dari samping seperti ini, mudah-mudahan lebih jelas. Nah, ini para pemirsa, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Nah, ini kalau terpaksa ya, jadi kalau misalnya agak alot gitu ya, atau susah dibersihkan, maka kita terpaksa agak miring begini ya. Jadi menggunakan ketajaman pisau, tapi pelan-pelan, jangan sampai
kulit bagian dalamnya ini ikut pemirsa. Jadi yang penting pelan-pelan. Sebenarnya bisa kita kerok seperti ini ya. Nah ini coba kita kerok ya bagian yang gampang ini. Nah jadi kalau kita kerok agak tegak begini pemirsa ya. Nah tapi karena di sini kesulitan saya ini ya, nah maka saya miringkan sedikit seperti ini. Nah sehingga kita terpaksa mengambil sebagian kulit luarnya ini. Nah seperti ini ya. Nah ini pemirsa. Nah ini. Jadi yang penting adalah hati-hati jangan sampai terbuang banyak. Jadi itu intinya. Bentar, ini lampunya hidup apa enggak ini? Oh sudah. Mohon maaf nih para pemirsa ya, agak gelap ya. Nah ini. Ya. Jadi kita pegang bagian yang tidak panas ini ya. Nah kemudian kita lakukan pengirisan seperti ini. Nah ini. Nah jadi ini kalau kita ambil ya. Nah ini kan tidak banyak pemirsa. Jadi bagian yang terbuang tuh ada tapi sedikit banget ini ya. Jadi kulit bagian luar saja ini. Nah seperti ini kita lakukan ya. Kalau kita hitung secara keseluruhan dari proses saya membersihkan telinga tadi ya, ini kalau kita lakukan secara non-stop, maksudnya tanpa istirahat ya, nah ini kurang lebih 1 jam para pemirsa. Memang agak lama ini ya, jadi harus sabar. Videonya ya barangkali tidak sampai 1 jam karena ada yang saya skip itu kan ya. Nah tapi kenyataannya tadi setelah saya hitung total itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mencapai kondisi bersih seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah ini finish ya, tinggal sedikit lagi. Nah ini coba, saya akan mencoba untuk begini. Nah ternyata ini kan sulit nih pemirsa ya. Jadi memang tergantung jenisnya. Ada kambing yang gampang banget diginikan sudah ikut. Kalau orang lokal di daerah saya bilang itu kambing kacang ya, yang berwarna coklat itu, coklat hitam itu biasanya lebih gampang ya, terutama pada bagian yang bulunya itu tipis ya. Nah tapi kalau kambing yang saya tangani sekarang ini agak susah, tebel ya, tadi tebel sekali. Nanti saya tunjukkan hasil bulu-bulu yang sudah dibuang itu, menurut saya banyak, cukup banyak ya. Nah seperti ini. Nah ini finishing ya. Jadi ini mungkin 10 menit lagi ini selesai sudah ini ya. Nah ini finishing bisa ya. Jadi pelan saja seperti ini, tipis-tipis ya. Karena kalau kita tidak sabar ya bisa saja kita lakukan dengan cepat, tapi nanti akibatnya adalah banyak bagian daging ya, bukan daging sebenarnya, kulit dalamnya itu ya pemirsa ya, kulit dalamnya itu akan ikut terkelupas. Nah kalau ini kan saya berusaha untuk mempertahankan kulit dalamnya, jadi yang saya iris itu adalah kulit luar saja ini. Nah ini kan ya, jadi ceceknya itu kalau bisa, kalau orang lokal daerah saya bilang tuh bagian ceceknya itu ya, ceceknya itu tetap, kulit kan ada istilahnya apa, orang bilang tuh cecek ya. Nah jadi tetap. Nah ini berusaha ya. Nah ini adalah hasil tadi ya. Ini adalah hasil dari kulit yang saya buang dari kepala ini pemirsa. Nah ini cukup banyak ya. Oke, untuk sementara saya skip lagi videonya. Nanti kalau sudah selesai akan kita sambung lagi. Yang penting para pemirsa sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam membersihkan ya. Jadi langkah-langkah pembersihannya itu bagaimana. Kalau sulit bagaimana. Nah ini konturnya ini agak susah dekok gitu ya, tempatnya apa ini, tanduk ya. Jadi dia tuh masuk ke dalam sehingga ya harus dicongkel begitu menggunakan pisau ini. Oke, kita skip dulu pemirsa ya videonya, nanti kita lanjut. Oke, ini pemirsa hasil finishing dari proses pembersihan yang pertama ya. Nah sebentar lagi kita akan masuk pada proses pembersihan yang kedua ya. Nah di proses pembersihan yang kedua ini kita membutuhkan satu
alat tambahan ya. Jadi kita membutuhkan sikat ya pemirsa, seperti ini ya. Sikat, usahakan yang bersih sikatnya ya, bekas tidak apa-apa sebenarnya, tapi pokoknya bersih. Nah kemudian ini sebentar pemirsa, supaya tidak mengganggu hasil dari bulu-bulu dan sebagian kulit luar ini, akan saya buang dulu ke tempat sampah. Nah kemudian ini kita akan cuci ya. Jadi kita akan cuci sekali lagi di air yang mengalir ya. Oke, jadi kita cuci di air yang mengalir seperti ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi para pemirsa ya. Jadi ada kambing maksud saya. Ada kepala kambing tertentu yang gampang ya cara ngelupasnya, itu seperti mungkin yang jenis-jenis kambing kacang gitu ya. Itu gampang biasanya ngelupasnya. Ya sehingga tinggal ngerok gitu aja ya. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat pemirsa ya, yaitu merendamnya itu agak lama. Jadi ya sekitar 8-10 menit itu direndam ke air mendidih ya. Nah ini biasanya lebih gampang ya, lebih gampang, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengelupasnya itu lebih cepat biasanya. Tapi resikonya kalau terlalu lembut ya, kalau kulit atau dagingnya terlalu lembut itu banyak yang teriris nanti, jadi banyak yang kena pisau itu ya, karena pisaunya akan tajam ini. Nah setelah bagian luar ini bersih ya, nah kita gunakan sikat ini pemirsa ya pada bagian-bagian yang lubang ini. Jadi mungkin dimulai dengan telinga ya. Jadi ini ada lubang ya, tidak perlu sampai ke dalam masuk banget, enggak. Jadi sebisa apa kita menjangkau dengan menggunakan sikat ini ya, kita bersihkan seperti ini ya. Jadi kiri kanan, lubang telinga bagian kiri dan kanan, nah seperti ini kita sikat. Bagian luar juga ya kita sikat sekalian. Nah ini bagian tanduknya ini ya, sekalian kita sikat. Mata ya, mata ini kan ada lubangnya, jadi kita buka nih pemirsa, karena kena air panas ini biasanya matanya kan tertutup. Nah itu kita buka, jadi ini kelihatan ya. Jadi kita buka sedikit matanya ini, kelopak matanya kita buka, kemudian kita sikat seperti ini. Nah sehingga nanti kita kalau pada saat konsumsi, jadi pada saat makan kepala kambing ini, kita tidak merasa jijik, tidak ada sisa kotoran ya di dalamnya. Nah ini juga mata yang sebelah kanan kita buka kelopaknya, kita buka seperti ini ya, kemudian kita sikat di dalamnya, bagian dalam. Nah jangan lupa hidung ya, lubang hidung ini. Nah lubang hidung ini kita bisa masukkan mungkin separuh ya, separuh dari sikat ini kita masuk. Nah ini hampir ya, hampir semua malah ini bagian kepalanya ini, kepala sikat masuk. Jadi jangan ragu, kita masukkan aja. Ini kan sudah mati ya hewannya ya. Jadi kita masukkan lubang hidung kanan dan kiri, kita sikat secara memutar seperti ini supaya, nah ini masuk ini ya. Nah ini penuh, masuk penuh bisa ini, masuk penuh. Kemudian kita pindah ke yang sebelah kiri, lubang hidung kita masukkan sikatnya ini bisa. Nah ini bisa ya. Nah ini masuk, kita masukkan penuh sekitar mungkin ini ya, perkiraan saya hampir 10 cm bisa, tergantung tenaga kita mendorongnya ini. Nah ini saya kira tergantung ya. Nah ini 10 cm masuk ini, malah 15 mungkin ini ya. Oke, kita ulangi lagi sampai kita betul-betul yakin ya bahwa bagian hidung itu sudah bersih.
Nah, air mengalir ini membantu sekali pemirsa. Jadi dia itu kan bertekanan ya. Nah, dia itu akan mengalirkan ke rongga, ke yang lubang sini. Nah, ini nanti airnya akan keluar. Nah, kemudian untuk bagian mulut ini pemirsa, kan ini kan sudah panas ya tadi ya. Sudah dipanaskan berkali-kali, itu agak gampang kita merenggangkan bagian giginya ini, bagian rahang ini ya. Jadi kita ginikan aja. Kalau tadi kan pakai pisau ini, sekarang kita pakai tangan aja, direnggangkan seperti ini. Nah, direnggangkan seperti ini. Nah, ini kan gampang ini. Ya, kita pakai tenaga sedikit lah. Nah, ini, tapi jangan sampai terlalu lebar, secukupnya aja. Nah, bentar. Nah, jadi jangan sampai semua. Kecuali kalau pemirsa memang tujuannya ya mau membagi dua gitu, nggak apa-apa. Nah, ini jangan lupa bagian lidah ya. Bagian lidah ini terutama kalau yang tidak biasa makan bagian-bagian kepala kambing itu jijik biasanya. Kita sikat ini. Ya. Lidahnya ini kita sikat. Tapi sebenarnya ini, nah ini nih. Ini tidak disikat udah bersih nih. Ya, tapi untuk menambah keyakinan kita sikat aja. Ya, kita sikat secara menyeluruh di air yang mengalir ini. Nah, ini. Ya, nanti kan kotorannya ke bawah semua itu. Kita sikat lidah. Ya, lidah bagian atas kita sikat, demikian juga di bawah ini semua bagian. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, ini kita sikat ya. Seperti kita sikat gigi ya. Nah, ini baru lidah ya, baru lidah. Kita sikat sampai masuk ke dalam, ke pangkal lidahnya. Kita sikat. Dan air tidak perlu dimatikan, terus dia mengalir. Ya, nah seperti ini. Kemudian langit-langit atas. Nah, ini langit-langit atas kita sikat juga, selesai. Nah, ini biasanya kan kotor dia nih. Langit-langit atas. Kemudian ini di bawah lidah ya. Gusi giginya ini ya. Nah, ini di bagian gusi. Ini kan panjang, ini kan masuk ke dalam ini. Nah, ini giginya ini kan panjang dari depan sampai belakang. Kita masukkan aja sikat ini. Nah, kemudian giginya jangan lupa juga disikat. Nah, ini nih bagian gigi ini kalau nggak biasa nih, biasanya merasa jijik ini. Maka dari itu kita harus sikat bersih betul sampai kinclong ini. Nah, tapi nggak perlu pakai Pepsodent ya atau pasta gigi yang lain ini pemirsa, nggak perlu. Ya, kita beralih pada sisi yang sebelahnya, yang sebelah kanan. Masukkan ke bagian pangkal lidah, kemudian gusi ya, gusi depan sampai pinggir, sampai gigi geraham bagian ujung itu masukkan aja semua. Kemudian beralih ke bagian langit-langit atas, nih, terutama gigi sekali lagi. Nah, ini, ya seperti ini. Nah, ini disikat sampai bersih betul, kita yakin, sehingga kita nanti ketika mengkonsumsi daging ini, daging kepala kambing ini, kita nggak merasa jijik. Kalau kita setengah-setengah membersihkannya, ketika kita makan kemudian ada kotoran begitu, kita jijik, nanti berhenti makan, nggak jadi makan nanti kita malah ya. Nah, ini sebenarnya terserah pemirsa ya. Kalau ingin lebih bersih lagi, ini dibelah ya, dibelah jadi dua. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya biarkan seperti ini karena saya yakin dengan air mengalir tadi, bagian-bagian ini, apalagi sudah saya sikat ya, sudah saya sikat ini berkali-kali, ini sudah bersih, cukup bersih ya. Nah, kemudian jangan lupa terakhir bagian leher ini yang dipotong ya. Nah, ini biasanya sangat kotor, apalagi tadi nih. Pada saat proses pembersihan yang pertama kan kotor banget, itu ada darah, ada kotoran, ada rumput di sini, ada pasir mungkin ya. Nah, ini kita sikat juga nggak apa-apa. Ya, asalkan sikatnya tadi ini bersih, sekali lagi bersih ya, sikatnya ya, meskipun sikat bekas nggak apa-apa, tapi asalkan bersih aja, higienis gitu ya. Kalau mau beli sikat baru juga nggak apa-apa ya, silakan. Nah, ini kan enak ini.
Nah, kemudian ini pokoknya ada lubang-lubang sini ya. Lubang kerongkongan, tenggorokan. Ini kita masukin sikat aja ini. Nah, ini. Jadi sikatnya dimasukkan, kemudian kita putar-putar, digosok-gosok seperti ini. Nah, ini kan. Insya Allah ini bersih sudah. Menggunakan air yang mengalir. Nah, ini di sini ada sumsum sebenarnya. Nah, ini jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras nanti ikut ini. Ada sumsum, ada otak di sini ya. Pemirsa ini nih. Nah, ini nih. Ini bagian otaknya nanti ini. Nah, ini. Nah, udah. Ini saya kira sudah cukup bersih para pemirsa ya. Ini cukup bersih. Nah, ini udah saya sikat sampai masuk ke dalam. Ya, sebentar saya ambil tempat dulu. Loh. Ada yang jatuh pemirsa, mohon maaf ini. Ada yang jatuh. Nah, ini. Nah, ini saya dibantu istri saya nih untuk memberikan pencahayaan ini. Nah, ini. Sebentar saya matikan dulu. Ini adalah penampakan terakhir pemirsa ya. Dijamin ini insya Allah bersih ini. Nah, ya. Insya Allah bersih dari bagian atas, depan, kemudian telinga ini ya udah bersih semua. Ini kita buka telinganya ya, udah putih ya. Di bawah juga ini bersih. Nah, kemudian ini, nah ini kalau kurang puas, ini agak hitam-hitam, boleh diulangi lagi ya, boleh diulangi lagi sampai disikat lagi nih. Tapi tadi saya udah berulang-ulang ya, tetap ini nggak bisa putih kalau bagian ini karena kan darah ngumpul di sini tadi ini, nggak bisa ini. Nah, ini bisa ya. Ya, saya kira cukup seperti ini. Ini adalah finishing dari pembersihan kepala kambing. Jadi ada pembersihan tahap 1 tadi, kemudian pembersihan tahap 2 dilakukan setelah bulu-bulunya itu lepas. Nah, setelah ini sudah siap. Jadi sudah siap diproses menjadi makanan yang kita suka, menjadi masakan yang kita suka. Jadi ada mungkin oseng-oseng, boleh silakan. Tapi biasanya kalau favorit di daerah saya itu gulai ya, gulai kambing. Kalau kata orang lokal itu gulai kambing. Terserah mau di sop juga boleh. Tetapi untuk itu pemirsa, saya sengaja kali ini tidak akan membuat video proses selanjutnya karena itu barangkali yang lebih pintar adalah ibu-ibu itu ya, bikin bumbu dan sebagainya. Saya hanya membuat video tutorial bagaimana membersihkan kepala kambing. Jadi untuk persiapan ke proses berikutnya dijadikan gulai. Begitu para pemirsa channel Inspirasi dan Edukasi. Saya kira saya cukupkan video saya sampai di sini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa kalau para pemirsa menyukai video saya atau merasa bahwa video ini ada manfaatnya, silakan di like, di komen, dan kalau bisa di subscribe. Terima kasih. Salam mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.